merupakan suatu pemeriksaan neurologis yang rutin bagi pasien yang mengalami gangguan pada sistem persyarafan. Adapun prosedur yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita akan melakukan prainteraksi, yaitu melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Kita siapkan data-data pasien. Setelah kita melakukan verifikasi data, kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu. Baru kita siapkan alatnya. Apa saja alat yang dibutuhkan? Alat yang dibutuhkan adalah APD kita, alat pelindung diri kita, terdiri dari masker maupun sarung tangan. Kemudian kita siapkan alat-alat seperti untuk mengetes indera penciuman, yaitu bisa kita gunakan kopi, bisa kita gunakan teh, bisa kita gunakan vanili atau bau-bauan yang tidak mengiritasi bagian hidung pasien. Kemudian kita bisa beri beberapa rasa seperti gula, garam, kemudian asam, ataupun kita bisa gunakan kopi untuk rasa pahitnya untuk mengecek indera pengecapan. Kemudian kita bisa gunakan pen light dan juga kita gunakan Rosenbaum untuk mengecek penglihatan pasien. Kemudian kita gunakan alat-alat seperti kartu tawa untuk mengecek pendengaran pasien dan juga tong spatel ya untuk melihat uvula pasien. Juga kita bisa gunakan kapas ataupun private hammer. Oke, setelah alat-alat ini siap, kita akan ke tempat pasien. Kita gunakan sarung tangannya terlebih dahulu ya, dan juga maskernya bila masker belum dipakai. Dan kita siap ke tempat pasien. Selamat pagi, Mbak. Maaf, saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Dengan Susi. Oh ya, tanggal lahirnya tanggal berapa, Mbak? 26 Agustus 26 Agustus 1990. 1990. Tempat tinggalnya di Parakan. Saya lihat ya kelantangannya. Saya berbicara dengan Mbak Susi, lahir tanggal 26 Agustus 1990 dan tempat tinggalnya di Parakan. Ya, perkenalkan saya perawat Tanti. Pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada fungsi saraf pada Mbak. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak di fungsi sarafnya Mbak. Ada beberapa yang akan saya periksa, baik itu nanti berupa pemeriksaan di bagian mata Mbak, di bagian telinga, di bagian saraf-saraf pada wajahnya, dan juga pada bahu dan sebagainya. Prosedurnya nanti tinggal mengikuti apa yang saya perintahkan. Begitu Mbak, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Belum ada. Bisa saya lakukan sekarang? Ya. Oke, bisa saya bantu untuk duduk. Duduk hadap ke sebelah saya ya. Bisa duduk ya? Nggak pusing ya? Oke, hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan pemeriksaan di bagian visual. Ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan, yaitu pemeriksaan terhadap tajaman penglihatan dan juga lapang pandang, itu untuk nervus kedua. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian gerakan bola mata, itu untuk nervus ke 3, 4, dan 6. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan di bagian pupil dan refleks cahaya untuk nervus ketiga. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan fundoskopi untuk nervus kedua. Nah, yang pertama adalah kita akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Tajam penglihatan kita menggunakan Rosenbaum card. Ya, ini untuk mengetahui sampai berapa tajamnya pasien bisa membaca apa yang tertulis di sini. Kita tempatkan 30 cm di depan pasien. Mbak, saya minta tolong bisa tutup matanya satu, tapi matanya tidak boleh nutup ya. Nutupnya pakai tangan saja. Kemudian nanti saya akan menunjuk beberapa huruf yang ada di
sini atau beberapa angka yang ada di sini, tolong disampaikan ya. Ini angka berapa atau ini huruf berapa, begitu ya. Nah, setelah mau dimulai dari mata kanan terlebih dahulu atau mata kiri terlebih dahulu? Bisa kita mulai? Ya. Oke, ini berapa ya Mbak ya? 9, Ini, 7, ini, 8, ini, W, ini, O, ini, X, ini, 6, ini, 2, ini, 6, ini, O, ini, W, ini, O, ini, X, ini, W, ini, M, ini, W, ini, N, ini, O, ini. X. Baik ya, kedua-duanya bisa membaca. Bisa membaca sampai ke bawah yang sebelah ya Mbak ya. Oke. Ini berapa Mbak? 5, Ya, ini, 4, ini, 3, ini, 3, ini, M, ini, O, X, O, E, X, X, W, M, O, X. bagus sekali. Kedua-duanya baik ya Mbak ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan standar. Ya, kita berdiri di depan pasien, kemudian kita bisa taruh kedua tangan kita di sebelah. Ya, apakah keduanya bisa hadap ke saya Mbak ya? Tolong lihat mata saya. Apakah bisa melihat kedua tangan saya? Bisa. Bisa. Sekarang dari satu ya Mbak ya, dari matanya ditutup seperti tadi. Oke. Apakah bisa melihat kedua tangan saya? Bisa. Ya. Oke. Selanjutnya yang satu. Apakah bisa melihat kedua tangan saya? Bisa. Bisa. Oh iya, baik. Ya, selanjutnya kita akan melakukan tes untuk kuadrannya. Untuk kuadran, bisa minta tolong matanya ditutup lagi satu. Ya, saya akan menunjukkan dengan jari saya. Ya, tolong tetap melihat ke saya. Saya akan menunjukkan jari saya di 4 kuadran di bagian mata Mbak. Nanti tolong ditebak berapa jumlah jari yang saya tunjukkan. Ya, oke. Sudah? Ya, tolong lihat ke saya. Ini berapa ya? 1, Oke, ini? 2, Oke, ini? 1, Ini? 2, Oke, baik. Yang sebelah ya Mbak ya. Oke. Ini berapa? 1, Oke. 2, Ini? 2, Ini? 1. Ya, baik. Jadi kita akan mengecek pasiennya dengan 4 kuadran. Itu bagian atas, bawah, samping sebelah sana satu dan samping sebelah ini satu. Itu adalah 4 kuadran. Pasien bisa menebak jumlah jari yang kita tunjukkan. Oke, maksimal jari adalah 3. Tidak boleh lebih dari 3 karena pasien akan bingung. Ya, selanjutnya kita akan melakukan tes untuk konfrontasi. Untuk konfrontasi, saya juga akan sama-sama menutup mata saya. Tolong Mbak ini juga menutup mata di bagian yang beda. Berkebalikan. Nah, seperti ini. Ya, saya akan menggerakkan jari-jari saya. Mbak tolong lihat ke arah mata saya. Ya, nanti kalau jari-jari saya sudah terlihat, nanti Mbak bisa menyampaikan ya, gitu ya. Ya, oke, mulai dari sekarang. Ya. 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 Selanjutnya yang sebelah ya Mbak. Oke. Lihat ke Ya. saya. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Gitu. Jadi kita bandingkan antara perawat dengan pasien, apakah melihatnya di waktu yang sama atau berbeda. Ya. Kalau kita sudah melihat, pasien belum melihat, berarti ada masalah di bagian matanya. Begitu. Selanjutnya kita akan melakukan tes untuk gerakan bola mata. Untuk gerakan bola mata ini kita akan
berikan arahan pada pasien untuk menggerakkan bola matanya sesuai dengan arahan yang kita berikan. Nah, arahan yang kita berikan seharusnya mengikuti seperti ini supaya gerakan mata pasien bisa mengikuti ke segala arah. Posisinya adalah pertama ada di tengah, kemudian kita geser ke sebelah kiri, kemudian ke atas, kemudian ke bawah. Lanjut ke tengah lagi, kita akan bergeser ke sebelah kanan, kemudian ke atas, dan ke bawah. Setelah itu kembali ke tengah lagi, kita akan bergeser ke sebelah tengah, ke atas, dan ke bawah. Dengan demikian kita akan melihat gerakan bola mata pasien ke segala arah. Ya, posisinya seperti ini. Permisi Mbak, bisa lihat bolpen ini. Ya, tolong gerakan bola matanya atau ikuti gerakan dari bolpen ini ya, menggunakan mata Mbak. Ya, oke, saya akan memulai. Oke. Baik, untuk gerakan bola matanya cukup baik, dan untuk selanjutnya adalah untuk gerakan bola mata juga dengan menggunakan konvergensi. Nah, konvergensi ini bedanya adalah sama kita menggunakan bolpen ini, kemudian kita taruh di depan mata pasien dan kita jauhkan dan dekatkan. Permisi ya Mbak ya, bisa juga ikuti lihat dengan mata, ikuti gerakan dari bolpen ini. Ya, permisi ya Mbak, bisa lihat bolpen ini? Bisa. Ya, oke. Ikuti ya Mbak ya. Oke. Itu untuk tes gerakan bola mata. Untuk selanjutnya kita akan melakukan tes untuk refleks cahaya. Nah, untuk refleks cahaya ini kita akan lihat, kita akan beri cahaya pada mata pasien, kemudian kita akan lihat pupilnya. Pupil yang normal ketika diberikan cahaya, pupil akan mengecil. Permisi ya Mbak ya. Oke. Ya. Oke, pupilnya mengecil. Ya, kalau pupil tidak bisa mengecil berarti ada masalah di bagian nervus ketiganya. Oke, untuk pemeriksaan bola mata yang terakhir adalah dengan menggunakan fundus kopi untuk melihat aliran darah yang ada di bagian mata. Permisi ya Mbak ya. Nah, ketika kita menggunakan alat yang namanya fundoskopi, kita akan melihat aliran darah atau pembuluh darah yang ada di mata kita. Apakah mata itu mengalami pelebaran pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah atau ada sumbatan. Kalau ada sumbatan berarti tidak akan ada atau ada pembuluh darah yang terpotong di situ. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk gradiomotor. Pemeriksaan gradiomotor yang pertama adalah pemeriksaan untuk otot mengunyah, yaitu nervus ke-5. Untuk mengunyah, Mbak bisa minta tolong giginya menggigit gitu ya. Coba saya raba ya. Oke, kalau giginya gigit, oke, kita raba bagian otot yang ada di sebelah rahangnya dan juga di bagian temporalnya. Lagi Mbak gigit ya. Nah, ada kontraksi di sini berarti bagus. Kalau tidak ada kontraksi berarti ada masalah di sini. Ya, selanjutnya bisa minta tolong dilepas sebentar untuk maskernya. Saya akan melihat fungsi otot dari wajahnya. Ya, bisa tersenyum Mbak. Oke, bisa memejamkan mata. Oke, bisa memejamkan yang dalam. Oke, kemudian bisa membungkukkan pipi. Ya, baik. Kemudian meretraksikan untuk bagian leher. Ini, oke, baik. Sekarang. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada otot di bagian nervus ke-9 dan 10.
yaitu di labial, palatal, dan di bagian lingualnya. Nah, pasien akan diminta untuk melafalkan beberapa artikulasi. Nah, sekarang Mbak bisa ikuti kata-kata saya ya untuk melafalkan artikulasi labial dengan kata fa, fa, pa, pa, begitu ya Mbak ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Fa, 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 pa, 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 pa. Oke, untuk melafalkan artikulasi lingual menggunakan kata la, la. Ya, ikuti kata-kata saya. La, la. La, la. Sekali lagi Mbak. La, la. La, la. Oke, untuk mengikuti artikulasi palatal kita menggunakan kata kuh, kuh. Ya, oke, bisa ikuti kata saya. Kuh, kuh. Kuh, kuh. Oke, ulangi sekali lagi. Kuh, kuh. Kuh, kuh. Oke, selanjutnya kita akan melihat palatemolnya apakah berada di tengah atau tidak, sehingga pasien disuruh membuka mulutnya, menjulurkan lidahnya dan bilang A, gitu ya. Oke Mbak, bisa buka mulutnya, kemudian julurkan lidahnya dan bilang A. A, A. A, A. A. Nah, di situ kita akan melihat ada palatemol yang berbentuk seperti ini. Normalnya dia adalah berada di tengah, tidak ada yang bergeser ke sebelah manapun. Oke, selanjutnya saya akan meminta pasien untuk minum sebanyak 90 ml atau 3 oz water. Ya, kalau pasien mengalami kesulitan menelan berarti ada masalah di bagian saraf glosopharyngeusnya. Mbak bisa diminum dan dihabiskannya. Oke. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada bagian saraf sternocleidomastoideus dan trapeziusnya. Oke, untuk sternocleidomastoideusnya, Mbak bisa menoleh? Ya, tolong saya berikan tahanan pada tangan saya. Oke, yang sebelah sini. Oke. Ya. Oke, selanjutnya adalah di bagian pundak ini ya, bisa diangkat. Ya, bisa lawan tahanan yang saya berikan. Oke, baik. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada bagian nervus yang ke-12, ya, glosopharyngeusnya. Oke, pasien diminta untuk Mbak bisa menjulurkan lidahnya, geser ke kanan dan ke kiri. Oke, kemudian dimasukkan, bisa dorong pipinya dengan menggunakan lidahnya. Oke, yang sebelah sini. Ya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan sensory group. Pemeriksaan sensory group yang pertama adalah kita akan mengecek indera penciuman pasien, yaitu untuk mengecek nervus pertama, yaitu nervus olfactorius. Nah, kita bisa memberikan beberapa bau-bauan pada pasien. Pasien bisa disuruh untuk menutup matanya dan dia diminta untuk menebak bau apa yang kita berikan pada pasien. Mbak, saya akan memberikan beberapa bau-bauan pada Mbak, nanti bisa dicium itu bau apa, nanti bisa disebutkan kepada saya, tapi dalam kondisi mata tertutup. Ya, baik, oke, bisa ditutup matanya. Ini bau apa ya Mbak ya? Oke, kalau ini bau apa? Tidak ada baunya. Tidak ada bau-baunya. Oke, selanjutnya ini bau apa Mbak? Teh. Ya. Oke, selanjutnya ini bau apa ya Mbak ya? Kopi. Kopi. Oke. Kalau ini? Nggak ada baunya. Tidak ada baunya. Nah, baik, selanjutnya kita masih tutup matanya ya Mbak ya. Kita akan melakukan pengecekan pada indera untuk perasanya, sensori untuk bagian rasanya, untuk mengecek nervus ke-7, yaitu nervus facialis. Saya akan memberikan beberapa rasa
Ya, pada mulut Mbak nanti bisa ditebak itu rasa apa ya. Ya. Ini apa ya Mbak ya? Manis. Manis. Kalau yang ini Asin. baik, oke, bisa dibuka namanya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengecekan pada indera pendengaran dari Mbak Susi sendiri. Ya, yang pertama, nanti saya akan memberikan getaran pada garpu tala. Saya akan taruh di sini. Kalau Mbak Susi nanti mendengarkan sesuatu, bisa angkat tangan. Kalau tidak mendengarkan sesuatu, kita turunkan tangan. Ya. Kita bisa menggunakan tes Rinel, Weber, dan Swabach. Yang akan saya praktekkan pertama adalah tes Swabach, yaitu membandingkan antara telinga pasien dengan telinga perawat. Syaratnya adalah telinga perawat normal. Itu adalah syarat untuk tes Swabach. Garpu tala yang kita gunakan, kita akan menggunakan garpu tala dengan frekuensi 256 Hz. Mbak, nanti kalau Mbak mendengarkan sesuatu bisa angkat tangan, kalau tidak mendengarkan sesuatu bisa turunkan tangan. Tidak mendengarkan apa ya, Bu ya? Baik, selanjutnya untuk telinga yang sebelahnya. Kalau mendengarkan sesuatu silahkan angkat. Oke, saya juga tidak mendengar apapun. Kemudian gantian dengan tangan pemeriksa dulu yang mendengar sampai nanti pemeriksa tidak mendengar, baru ditaruh di telinga pasien. Berarti artinya ketika pasien sama dengan pemeriksa tes Swabachnya berarti baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk tes Rinel. Nah, tes Rinel ini kita menggunakan garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Nah, kita akan membandingkan nanti hantaran pasien pada tulang mastoidnya dan juga hantaran udara di sebelah telinga pasien. Yang pertama kita getarkan dulu garpu talanya, kemudian kita taruh di mastoidnya pasien sampai nanti pasien tidak mendengarkan suara di bagian mastoidnya. Kalau pasien sudah tidak mendengarkan, kita taruh di sebelah sini. Ya. Selanjutnya telinga yang sebelah. Ya, kita getarkan garpu talanya, kita taruh di tulang mastoidnya. Kalau dia mendengarkan sesuatu, dia akan angkat tangan. Kalau tidak, sudah tidak, dia akan turunkan tangan. Baru kita pindah ke bagian dekat telinganya. Apakah dia masih mendengar atau tidak? Normalnya, ketika dipindah, dia akan mendengar dengan baik. Ya. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah kita melakukan tes pendengaran dengan Weber. Ya. Weber ini kita menggunakan garpu tala dengan frekuensi 256 Hz. Ya. Kita getarkan garpu talanya, kemudian kita taruh di bagian. Normalnya pasien akan mendengar sama di sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya masih di nervus ke-8, kita akan mengetahui refleks vestibularnya. Ibu bisa tiduran? Kemudian kita bisa melakukan irigasi telinga dengan kepala kita fleksikan 30 derajat. Kepalanya saja ya Mbak ya. Oke, kemudian kita lakukan irigasi telinga. Hasilnya akan seperti ini. Ketika pasien dilakukan irigasi di sebelah kanan dengan menggunakan air dingin,
kiri. Tetapi ketika diberikan rangsangan hangat di sebelah kanan, kebalikan, dia akan menuju ke yang dingin atau ke yang sebelah yang tidak diberikan air hangat, yaitu dia akan menuju ke sebelah kiri. Kalau kita pindah air hangatnya di sebelah kanan, di sebelah kiri, dia akan menoleh ke sebelah kiri. Itu untuk refleks vestibularnya, ya. Begitu untuk nervus ke-8 atau di bagian sensory group. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk sensasi somatik wajah. Untuk sensori somatik wajah, yang pertama kita akan melakukan tes untuk refleks korneanya. Kita bisa sentuhkan menggunakan kapas di bagian kornea pasien. Apakah pasien akan berkedip atau tidak? Permisi ya, Mbak ya. Oke, pasien berkedip selanjutnya. Ya, pasien berkedip. Itu untuk refleks korneanya. Dan selanjutnya kita akan memberikan sensasi pada wajahnya. Ya, kita akan memberikan sentuhan ringan dengan menggunakan alat yang ada di refleks hammer ini. Kita bisa gunakan yang bagian ini atau kita bisa menggunakan kapas. Ya, kita bisa menggunakan kapas supaya bisa terlihat tuh, bisa duduk kembali seperti tadi. Ya, di bagian kita akan sentuhkan kapas ini atau bagian yang halus ini ke wajah pasien. Ya, Bu bisa tutup mata. Oh, maskernya bisa dilepas sebentar ya Bu ya. Ya, tutup matanya. Saya akan memberikan beberapa sentuhan ke wajah Ibu. Nanti kalau Ibu merasakan sesuatu, misalnya di bagian dahi atau pipi kanan atau pipi kiri atau di bagian dagu atau di hidung, Ibu bisa menyebutkannya. Ya, bisa tutup mata. Saya sentuh di bagian mana? Pipi sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri. Apakah saya menyentuh Ibu? Tidak. Tidak. Oke, saya sentuh sebelah mana? Dari. Apakah saya menyentuh Ibu? Tidak. Oke, saya sentuh di sebelah mana? Hidung. Hidung. Selanjutnya saya sentuh sebelah mana? Pipi kanan. Selanjutnya saya sentuh di sebelah mana? Dagu. Di sebelah dagu. Itu adalah sensasi untuk somatik wajah dengan menggunakan sentuhan halus. Nah, selanjutnya kita akan memberikan sentuhan tajam pada pasien. Kita bisa menggunakan ujung dari refleks hammer ini. Ya, nah pasien disuruh untuk kembali menutup mata. Bu, silakan tutup mata. Kemudian saya akan memberikan sentuhan pada bagian wajah Ibu. Ya. Apakah saya memberikan sentuhan? Ya. Di bagian mana? Dahi. Dahi. Apakah saya memberikan sentuhan? Pipi kiri. Di pipi kiri. Pipi kanan. Oke. Saya memberikan sentuhan? Tidak. Tidak. Apakah saya memberikan sentuhan? Di hidung. Hidung. Apakah saya memberikan sentuhan? Di dagu. Ya. Itu untuk sensasi nyeri di bagian wajah pasien. Pasien bisa merasakan semuanya. Dan begitulah untuk pemeriksaan fisik pada 12 saraf kranialnya. Ibu, hasil saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada 12 saraf kranial Ibu, dan hasilnya didapatkan baik Bu. Hasil ini akan saya laporkan ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ya, mungkin nanti sekitar 1 jam lagi saya akan datang ke sini kalau dokter sudah memadai. Hasilnya akan saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Baik, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan 12 saraf kranial, baik itu di bagian visualnya, di bagian bronchiomotornya, sensori group maupun di bagian sensori wajahnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi. Sebelumnya kita rapikan alat-alat ini terlebih dahulu, kita cuci tangan dan kita mendokumentasikan hasil
Nyonya Susi. Hasilnya didapatkan bahwa di visual tidak ada masalah, kemudian di bagian-bagian motornya juga baik, kemudian di bagian sensori grupnya baik, di somatik wajahnya juga baik, tanda tangan dan nama tangan. Demikian untuk pembelajaran tentang pemeriksaan 12 saraf kranial, semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.